Di jantung kota Jakarta berdiri sebuah bangunan bergaya kolonial, sederhana namun syarat makna. Jalan Keramat Raya nomor 106, sebuah rumah tua yang menjadi saksi lahirnya janji besar anak bangsa. Janji yang kelak dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Pada awal abad ke-20, rumah ini adalah milik seorang keturunan Tionghoa bernama Lim Koen Hian. Gedung tersebut kemudian dijadikan rumah kos, tempat tinggal bagi para pelajar dan pemuda dari berbagai penjuru Hindia Belanda. Dari Sumatera hingga Sulawesi, dari Ambon hingga Jawa. Tempat ini dikenal sebagai asrama Keramat 106. Bagi mereka yang tinggal di dalamnya, rumah ini lebih dari sekadar tempat beristirahat. Dinding-dindingnya menyimpan perdebatan panjang, diskusi hangat, dan semangat persatuan yang perlahan tumbuh. Pemuda-pemuda itu datang dengan latar belakang berbeda. Mereka adalah anggota dari organisasi kedaerahan seperti Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Batak, hingga Jong Islami Tenbon. Awalnya semangat kedaerahan begitu kental, namun di asrama Keramat 106 perbedaan itu perlahan melebur. Mereka sadar perjuangan melawan penjajah tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Satu daerah tidak akan mampu berdiri tanpa dukungan daerah lain. Dari diskusi sederhana di ruang makan, dari obrolan kecil di teras malam hari, lahirlah gagasan besar Persatuan Indonesia. Tahun 1926 diadakan Kongres Pemuda pertama, sebuah langkah awal yang mempertemukan berbagai organisasi pemuda dalam satu forum. Meski belum melahirkan keputusan bulat, kongres ini menjadi dasar yang kuat. Pemuda mulai mengerti cita-cita yang sama harus diperjuangkan bersama-sama. 2 tahun kemudian, tepatnya tanggal 27 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dibuka, bertempat di Jakarta. Pertemuan ini dihadiri perwakilan organisasi dari seluruh Nusantara. Diskusi berlangsung sengit. Perbedaan pendapat tidak terhindarkan. Namun ada satu kesadaran yang lebih besar dari semua perdebatan, persatuan bangsa. Dan pada hari kedua, tanggal 28 Oktober 1928, sejarah besar itu tercipta. Dengan penuh semangat, para pemuda mengucapkan ikrar. Satu tanah air Indonesia. Satu bangsa Indonesia. Satu bahasa Indonesia. Ikrar itu kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Dari ruangan sederhana inilah suara persatuan menggema, menembus batas suku, bahasa, dan budaya. Pada saat yang sama, seorang pemuda bernama Wage Rudolf Supratman memperdengarkan lagu ciptaannya dengan alunan biola. Lagu itu berjudul Indonesia Raya. Untuk pertama kalinya, lagu kebangsaan Indonesia terdengar. Nada-nadanya menyalakan semangat, menguatkan ikrar, memberi nyawa pada sumpah yang baru saja diucapkan. Sejak hari itu, bangsa Indonesia memiliki bukan hanya janji, tetapi juga lagu yang menyatukan. Setelah peristiwa bersejarah itu, Gedung Keramat 106 menjalani perjalanan panjang. Pada masa pendudukan Jepang, bangunan ini dipakai untuk keperluan militer. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini sempat dijadikan kantor organisasi sosial. Namun, perlahan-lahan sejarahnya terlupakan. Gedung Keramat 106 nyaris terabaikan. Hingga akhirnya pada tahun 1973, pemerintah menetapkannya sebagai Museum Sumpah Pemuda. Tujuannya jelas, agar generasi penerus tidak pernah merupakan tempat lahirnya ikrar persatuan bangsa.
Hari ini, Museum Sumpah Pemuda berdiri sebagai pengingat. Di dalamnya tersimpan naskah Sumpah Pemuda, foto-foto kongres, bendera pusaka, arsip organisasi pemuda, hingga biola asli milik Wage Rudolf Supratman. Benda-benda itu bukan sekadar koleksi. Mereka adalah saksi bisu perjuangan, bukti bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari semangat persatuan. Museum Sumpah Pemuda bukan sekadar bangunan tua, ia adalah simbol persatuan, tempat lahirnya janji yang menyatukan Nusantara. Dari sini, pada 28 Oktober 1928, bangsa Indonesia menemukan identitasnya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Janji itu masih bergema hingga hari ini, mengingatkan kita semua bahwa di atas segala perbedaan, kita adalah satu. Indonesia.